Selamat pagi semuanya. Tolong didengarkan sampai selesai apa yang saya sampaikan pagi ini, hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 jam 10:11 menit. Nih, kita lihat buktinya di sini. Kita lihat sinyalnya di sini. Kita lihat jamnya di sini, kita lihat harinya di sini. Kita lihat tempatnya di sini. Terkait provider PT Indosat. Ini kerap sekali hilang sinyal. Ini satu kecamatan Ketungau Tengah, daerah Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Dari pagi hilang sinyal sampai saat ini jam 10:11 menit tidak ada sinyal. Satu kecamatan tidak ada sinyal. Ini kerap sekali saya sampaikan terkait sinyal yang kerap hilang, bahkan tower yang kerap padam. Sampai hari ini udah akhir tahun, besok udah tahun 2024. Sepanjang tahun 2023 kita itu selalu komplain terkait sinyal, terkait koneksi internet. Sampai hari ini tanggal 31 kita masih komplain. Ini bagaimana pelayanan PT Indosat? Apakah penyebab Indosat enggak pernah bagus-bagus seperti ini? Karena Indosat itu sudah dijual. Karena Indosat itu bukan milik Indonesia. Ini bagaimana? Ini jadi pertanyaan kami ini. Ini penyebab suka hilang sinyal. Ini tolong dicari tahu di mana penyebabnya. Jangan ini sampai lalai-lalai seperti ini dan menyebabkan kami sebagai konsumen ini rugi. Kami ini pakai duit, bukan pakai daun beli pulsa dan beli kuota. Kalian masuk ke sini bisnis. Masuk ke daerah kami, masuk ke tempat kami, kalian bisnis. Kalau tidak bagus, tidak becus bisnisnya, jangan bisnis di sini. Nah, ini Indosat nih berapa kali nih? Indosat berapa kali saya ingatkan. Baik pun lewat email, langsung ke pusat. Kemana lagi saya harus ingatkan Indosat ini? Ke Presiden. Presiden juga saya rasa melihat apa yang jadi komplain kami sebagai rakyat jelata selama ini. Terkait sinyal internet di zaman teknologi seperti sekarang. Nah, begitu juga Tri yang bersamaan dengan Indosat, Tri Indonesia. Ini nih mana nih Tri Indonesia nih? Indosat ini selalu blank, Tri juga ikut-ikutan. Kalian ini perusahaan yang bekerja sama, ya, tolong bekerja sama, memberi pelayanan yang bagus, sinyal yang selalu on, koneksi yang selalu bagus, bisa membuat kami masyarakat tersenyum, bukan membuat kami masyarakat komplain seperti hari ini. Ini hari ini kami berkepentingan mau menghubungi keluarga, mau pertemuan nanti malam, tapi ini tidak bisa. Ini bagaimana? Kalau kami nanti siang menghubungi keluarga itu udah terlambat, karena keluarga ada yang di pelosok, ada yang di desa-desa jauh. Ini sangat-sangat merugikan kami sebagai konsumen ini. Ini bagaimana ini Indosat? Nah, ini kita mau pindah kemana? Coba. Di sini ada 3 provider. Indosat, Telkomsel, Tri. 3 ini hilang semua sinyal. Jadi kami harus bolak-balik kemana? Biasanya kami ini bolak-balik antara Indosat ke Telkomsel. Karena apa kami bolak-balik? Karena apa? Karena Telkomsel dan Indosat ini, ya, kalau nggak satu, yang gangguan satu. Kalau nggak satu. Nah, jadi kami ini bolak-balik mencari di mana kami ini bisa mengakses internet. Menggunakan Telkomsel, pakai duit juga. Nggak ada yang gratis. Beli kuota pakai duit, tapi kuota kadang-kadang hangus. Beli paket telepon pakai duit. Paket telepon hangus, tidak bisa buat telepon. Mau buat internet lemot, lelet seperti siput. Tahu tak siput? Tuntung, jakuk kami orang Dayak. Tuntung. Lemot. Jalannya lemot. Nah, ini Telkomsel nih. Indosat ini juga masih cenderung lelet ini.
walau towernya dekat. Nah, ini bagaimana provider yang memberikan koneksi sangat-sangat lelet sekali, sementara kami masyarakat pakai duit dan bayar kuota. Ini tolong didengarkan pemerintah terkait, tolong juga didengarkan Kementerian Kominfo, tolong juga didengarkan BUMN, tolong ini didengarkan. Dari tahun 2020 Telkomsel udah mulai ini di sini tidak bagus. Ya, dibangunlah Telkomsel Kominfo Bakti. Ini informasi masyarakat banyak, bukan kata saya ya, kata masyarakat. Ya, kakak saya sendiri juga di atas merasa sangat terganggu di saat Kominfo Bakti aktif, Telkomsel yang lama terganggu. Jelasnya. Ini kata masyarakat ini ya. Ini jelas. Nah, terus nggak lama aktif, padam total semua pancangan. Telkomsel Kominfo Bakti. Ya. Pancangan banyak yang tidak aktif setiap kampung. Bukankah itu menghabiskan dana negara yang tidak berfungsi? Bukankah merugikan kami sebagai rakyat? Ini sangat-sangat merugikan kami sebagai rakyat. Ya. Jadi harapan kami tahun 2024 ini, dari tahun 2024 ini, Telkomsel ini harapan kami ini yang sudah terbangun itu aktif semua, tercover semua, bisa digunakan semua. Bisa bagus koneksi internet, bisa bagus sinyal, tidak padam-padam. Tapi apa yang terjadi seperti ini? Ini Telkomsel. Begitu juga Indosat. Indosat di kampung-kampung tidak ada sinyal Indosat. Di kecamatan ini yang ada sinyal Indosat, hanya berapa kilo dia bisa menjangkau ke atas. Setiap kecamatan ada Indosat dengan tri. Termasuk kecamatan saya. Ini pun tak beres. Harapan saya bukan hanya di kecamatan ini Indosat dan tri ini bisa. Ya. Harapan saya juga di daerah perkampungan, desa-desa itu bisa. Bahkan desa tempat kelahiran saya, yang dulunya katanya terpencil, tertinggal. Harus ada sinyal supaya bisa digunakan oleh masyarakat, menunjang ya akses pendidikan, menunjang akses masyarakat desa, akses orang-orang perkantoran, pemerintahan desa. Ini bagaimana nih? Kita lihat nih, sinyalnya habis hilang nih. Kita mau menggunakan internet ini dari pagi tadi nunggu-nunggu sampai sekarang ini tidak bisa digunakan. Blank total. Ini blank total. Telkomsel, Indosat, Tri tidak ada sinyal di Kecamatan Tunggu Tengah. Ya. Ini kalau sampai nanti siang ini tidak ada sinyal ini, bagaimana ini? Bagaimana tanggung jawab kalian sebagai perusahaan provider yang sebesar ini? Jangan menyebabkan kami komplain. Kami ini komplain ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, kami tidak komplain. Barang bagus kami tidak komplain. Kami bukan orang gila yang komplain barang bagus. Barang tidak bagus siapapun dia, adik sendiri, anak sendiri, cucu sendiri, darah sendiri, kami komplain kalau tidak bagus. Apalagi menyebabkan di semua masyarakat menerima hal-hal yang tidak bagus seperti ini. Saya masyarakat, ya, saya masyarakat yang paling kritis terkait hal-hal yang seperti ini, yang mengganggu aktivitas saya akan komplain. Ini rekam jejak kami di dunia online ini sudah jelas. Bukan hanya 10 tahun, bukan hanya 5 tahun, bukan hanya 15 tahun. Sudah hampir 20 tahun ini kita di dunia IT ini. Bukan hanya menggunakan perangkat yang 4 jari ini, Android. Kita juga nggak sombong tentang komputer, Linux, laptop, semua apa kita bisa. Makanya kita bisa komplain. Koneksi kita bisa komplain, kita bisa cek jitter, bisa cek ping, bisa cek semua di situ. Nah, jadi tolong juga ke tim network, tolong juga ke pihak Kominfo,
tolong juga ke pihak provider. Jangan seperti ini terus. Jangan seperti ini terus. Kami ini di perbatasan Sarawak, Malaysia. Keluarga kami banyak orang Malaysia. Kalau ini seperti ini terus, di Indonesia ini terus, ya, kami ini minta pindah nanti dari sini. Minta pindah kami, kecamatan kami minta itu dipindahkan ke Malaysia supaya kami dikaper dari sana. Kami ini dekat perbatasan ini di sini. Ya, kalau tidak mau kami ngomong seperti ini, ya, tolong berikanlah rasa keadilan bagi kami. Ini udah sinyal internet tidak beres, ya, semua tidak beres di sini. Infrastruktur tidak beres juga. Mulai dari jalan, pembangunan jembatan sungai-sungai itu. Sungai-sungai, saya sampaikan. Ya, Sungai Ketungau, sepanjang Sungai Ketungau itu adalah lalu lintas kami orang Ketungau. Khususnya kami orang Dayak Ketungau. Ini lalu lintas ini. Lalu lintas inilah yang harus dijaga. Ya, bukan hanya manusia yang harus menjaganya, ya. Bukan hanya manusia yang harus menjaganya. Ya. Penghabis saya ngomong. Ya. Penghabis saya ngomong. Semua harus menjaganya. Hantu-hantu, setan-setan pun harus menjaganya sebenarnya ini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Boleh dicek sepanjang Sungai Ketungau. Hancur sungai. Dibangun jembatan. Ya, dibangun jembatan terbentang. Ada jembatan gantung, ada jembatan gimana? Coba cek. Ya. Seharusnya pemerintah, ya, Kementerian PUPR juga cek nih jalur sungai kami. Jangan sampai seperti sekarang. Dibangunlah, kami bangga didirikan jembatan. Bangga kami jempol. Tapi jangan mengganggu alur sungai. Ya. Jangan menyebabkan aktivitas masyarakat terhambat. Ini jalur sungai sangat penting loh. Kalau airnya besar, motor Bandung muat ratusan ton itu bisa masuk membawa barang. Ya. Mau bawanya pakai truk enggak bisa masuk. Tapi motor Bandung ratusan ton bisa masuk. Bagaimana motor ratusan ton mau membawa sembako mudik kalau jembatan itu mengganggu aktivitas pengangkutan, mengganggu aktivitas masyarakat yang menggunakan klotok atau motor air atau Bandung. Nah, ini tolong jembatan yang mengganggu, ya, kami minta itu diperbaiki dan dinaikkan. Bila perlu dibongkar sama sekali. Tidak usah pakai jembatan kalau dia mengganggu sungai kami. Dibongkar sama sekali, Pak Menteri Pur. Kami tidak perlu dikasih jembatan kalau dia itu mengganggu aktivitas sungai. Ya, saya jujur, saya tidak ada motor Bandung. Saya tidak ada alat-alat transportasi sungai. Tapi saya prihatin. Karena apa ya? Motor Bandung, ya. Pak Menteri, dengar. Motor Bandung sangat berfungsi untuk angkutan barang. Karena dia di samping dia muatannya banyak, ya, di samping dia muatannya banyak, angkutannya murah. Ya. Dengan angkutannya murah, dia itu sangat membantu ekonomi masyarakat. Ya. Sangat membantu ekonomi masyarakat. Ya. Motor Bandung hanya berapa per kilo? Kalau kendaraan darat 2 kali lipat bayarannya, lebih dari 2 kali lipat. Nah, ini tolong didengar. Sepanjang sungai kami, Sungai Ketungau ini, tolong diprioritaskan jembatan, tolong diangkatkan. Kalau dia mengganggu aktivitas umum, ya, kalau tidak mau mengangkatkan jembatan itu supaya tinggi, ya, tolong dibongkar, bawa pulang materialnya. Kami tidak perlu diberikan jembatan Sungai Ketungau kami.
Ya, dari nenek moyang kami turun menurun sampai sekarang cucu cicit kami semuanya menggunakan jalur sungai. Ini tolong didengarkan. Tolong jangan sewenang-wenang kalian itu membangun, ya, oknum-oknum yang pekerja membangun tidak memikirkan air di bawah. Air di bawah itu bisa naik, bisa turun. Ya, tapi kalau air itu turun, motor Bandung yang muat belasan ton juga susah mudik. Tapi kalau air naik, motor klotok ratusan ton tuh bisa mudik. Bagaimana mau mudik kalau sudah dibangun jembatan, jambatannya itu rendah, atapnya itu kandas, itu bagaimana mau lewat? Itu sangat-sangat bahaya. Ya. Jadi ini tolong, ya, kalau nggak diperbaiki, tolong dibongkar. Jangan berikan kami jembatan untuk Sungai Ketungau. Kami tidak pakai jembatan Sungai Ketungau juga. Selama ini jalan kami lancar di sini. Saya rasa cukup ini yang saya sampaikan. Ini terkait infrastruktur, ya. Tolong. Terkait provider, sampai ini saat ini saya ngomong sudah 16 menit lewat belum ada sinyal. Telkomsel juga begitu. Ini tolong Telkomsel. Harapan kami Telkomsel ini makin baik setiap bulan, makin baik setiap tahun, tapi ternyatanya makin parah. Makin parah ini. Saya punya kartu Telkomsel, udah belasan tahun saya menggunakan Telkomsel. Begitu juga dengan provider Tri dengan Indosat. Kenapalah kalian ini 3 provider itu hilang sinyal semua? Kesannya di mata kami masyarakat, di mata kami pengguna, ini kesannya nih, ini seperti orang kerjasama misalnya dia seperti dia satu power ini padam ke sini, padam semua. Nah, kami menduga ini seperti kerjasama. Ini bagaimana sih? Ya. Kami komplain. Ini penyebabnya kami komplain. Infrastruktur yang tidak bagus juga kami komplain. Jangankan infrastruktur pemerintah, infrastruktur yang diberikan Tuhan kami juga bisa komplain. Tahu tidak infrastruktur yang diberikan Tuhan? Nah, tahu apa itu? Nah, jadi bagaimanalah ini? Ini dunia teknologi seperti ini, tolonglah berikan pelayanan yang bagus, berikan yang terbaik. Apa yang jadi komplain masyarakat diperbaiki itu. Berikanlah rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi kami juga ingin menerima keadilan itu. Barang bagus, dengar kritikan. Kita punya kuping buat mendengar, punya mulut buat ngomong, buat edukasi. Ini edukasi buat mengkritik. Ya. Inilah fungsi telinga kita. Apa yang jadi keluhan orang, tolonglah dibetulkan. Jangan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun orang itu komplain secara terus-menerus. Ini bagaimana? Kita lihat ini sinyal, dua-duanya blank, tiga-tiganya malah hilang semua. Bagaimana mau menghubungi adik-adik, kakak-kakak? Kami ini keluarga besar, ya. Nah, kalau mau jadi pejabat di keluarga kami, kalau dia menyatu, kami sudah bisa mengangkat 1 orang bupati. Setiap kecamatan yang ada di sini, ya, yang masuk Sungai Ketungau saja, ya, mulai dari kecamatan Ketungau Hilir, Binjai, kecamatan Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, di sini saja 4 kecamatan itu semua ada keluarga. Saya kasih tahu, bukan hanya kecamatan ini, masuk Melawi sampai Pino, ya, sampai Tebidah, Kayan sana, itu ada keluarga. Ada anak menantu saya juga di sana. Nah, Melawi. Di mana-mana ini ada keluarga. Jangankan di sini, di daerah Kabupaten Sintang ini, ya, sampai Pontianak, ya, sampai daerah sana Kabupaten Sanggau,
ada keluarga semua. Sampai Sarawak, Malaysia. Sarawak, Malaysia. Banyak keluarga saya sana. Sepupu saya juga ada di sana. Yang dari ibu. Jadi warga di sana punya IC atau punya tingki di sana, karena sudah lama di daerah sana, sudah sukses hidupnya daripada kami ini. Padahal kami ini sama kawan waktu kecil, tapi mereka lebih sukses daripada kami ini. Kami ini di Indonesia ini tidak bisa sukses kalau begini. Ya, mulai dari pendidikan. Ya, kami ini orang kampung. Mulai dari pendidikan, kami menerima segala hal bentuk ketidakadilan. Mau sekolah tinggi, otak pintar, juga tidak bisa sekolah tinggi. Duit tidak ada buat kuliah. Terbalik, terbolak-terbalik. Yang banyak duit malah tidak mau sekolah karena duit banyak, itu wajar. Yang tidak ada duit mau sekolah tapi tidak bisa sekolah karena sekolahnya mahal, bayar. Ya, jadi pemerintah tuh harus hadir supaya menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kami orang miskin itu dilihat oleh negara. Negara ini sudah merdeka. Jadi harus memberikan rasa kesetaraan, kemakmuran. Rakyat ingin makmur, bukan ingin ditindas. Ini tolong. Semoga juga Bapak Presiden Jokowi mendengarkan apa yang jadi edukasi kami, apa yang jadi kritikan kami. Tolong siapapun nanti presidennya, tolong didengarkan apa yang jadi keluhan kami. Bagi seluruh rakyat Indonesia berbeda-beda, baik pun dia pemilihan presiden, gubernur, bupati, ya orang beradik kakak juga bisa beda-beda. Pemilihnya itu adalah hak. Tapi siapapun yang jadi presiden, tolong dengarkan, ya, bersifatlah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini harus diberlakukan seluruh. Kalau tidak seluruh, cabut kata-kata itu. Bukan hanya sebagian yang ingin makmur, bukan hanya sebagian yang ingin sukses, bukan hanya sebagian yang ingin mau sekolah, bukan hanya sebagian yang mau terdidik, bukan hanya sebagian yang mau sehat. Semuanya mau. Nah, jadi tolong, ya, tolong apa yang saya sampaikan terkait Provider, terkait infrastruktur, jalur sungai ke Tungau, tolong dicek. Ya, saya belum turun langsung. Melihat langsung jembatan yang sebelah hulu. Ya, nggak sampailah 1 jam kalau pakai speed 115 dari sini. Saya lihat langsung, saya buat video langsung, dan saya edukasi langsung di bawah jembatan itu. Kalau sempat saya sudah videokan ini penuh ini media sosial. Jangankan pusat, Tuhan bisa melihatnya. Jadi tolong apa yang jadi edukasi dan kritikan kami mulai dari pelayanan akses internet ini sampai yang lain, tolong didengarkan. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan hari ini. Hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 jam 10 lewat 34 menit. Sekarang ini saya tutup dulu edukasi saya. Terima kasih. Selamat menyambut tahun baru tahun 2024. Ya, semoga semuanya bisa sukses. Kita jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk mengkritik. Itu adalah kebebasan berpendapat. Tidak ada yang bisa melarangnya dan tidak ada yang bisa membungkamnya. Undang-undang tidak mengatur berkebebasan berpendapat. Tapi walaupun bebas, ada batasnya juga. Ada batasan-batasan, ya. Negara tidak mengatur otak dan pikiran kami sebagai rakyat jelata. Negara hanya mengatur keamanan, mengatur kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih.